Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Jannah. Di sini saya membuat video mengenai beberapa materi yang telah disampaikan di dalam mata kuliah Multimedia Project. Materi yang disampaikan itu dimulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6. Di pertemuan kedua, materinya itu mengenai instalasi Eclipse. Instalasi Eclipse ini sedikit berbeda dengan instalasi aplikasi lainnya, tapi kalian bisa melihatnya di YouTube karena kalau saya jelaskan, Eclipse saya sudah terpasang dan akan ribet dalam menjelaskannya. Kemudian di materi ketiga, membahas mengenai tools-tool yang ada di Eclipse ini. Yang pertama itu ada Foam Widget. Foam Widget ini kalau di dalam Visual Basic itu hampir sama dengan label. Sini kita bisa menariknya, contohnya seperti ini, kita bisa menulis teks. Contohnya nama ya. Kalau di Eclipse namanya text view, sedangkan di Visual Basic itu label, tapi hampir sama. Di sini ada ukurannya, ada sedang, besar, sedang, kecil. Kemudian button pun sama. Button itu tombol untuk kita memproses. Seperti ini ya. Dia sama saja. Kemudian ada chat, radio button, hampir sama dengan yang ada di Visual Basic. Kemudian ada text field. Text field ini tempat kita meletakkan atau tempat kita menempatkan jawaban atau ya jawaban kita. Ini kalau di Visual Basic itu hampir sama dengan text box. Di sini text field ini berfungsi untuk menempatkan jawaban atau kondisi program kita. Sama ya. Sini cuman tipe-tipenya aja yang berbeda. Ada first name, ada bentuknya titik-titik, ada 1, 2, 3, ada username atau address, itu sama, ada jam. Kemudian selanjutnya ada layout. Layout ini untuk mempercantik tampilan desain kita. Selanjutnya layout ini akan lebih jelas di materi ke-6. Kemudian ada composite. Composite ini hampir sama dengan combo box, yaitu seperti, dengan kata lain, composite itu file yang di dalamnya ada file lagi, seperti contohnya seperti ini ya. Ini pas kita klik ada dalamnya lagi, tersembunyi. Kemudian ada image dan media. Ini tempat untuk kita meletakkan foto atau image-image yang ingin kita desain agar tampilannya lebih baik, lebih bagus. Dan ini ada date dan time, ini sama ya, tanggal. Dan ini ada transition. Ini transisi tampilan yang kita buat atau objek yang kita buat. Kemudian ada ini advanced. Ini hampir sama ya dengan seperti ini. Contohnya ini termasuk salah satu yang zoom ini termasuk salah satu
tools yang ada di Advanced. Saya kira cukup segitu di materi yang ketiga. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu fungsi operator. Di sini saya sudah mendesain menggunakan text field yang ini, kemudian tapi kenapa kok ada tulisannya ya? Biasanya text field kosong gini. Caranya gimana? Kita lihat di properties. Di sini ada namanya hint. Kita klik yang hint. Kita buat misalnya quiz. Makanya dia akan muncul sini. Hint ini berfungsi untuk menyamarkan tulisan yang kita buat di edit text. Selain edit text, saya juga menggunakan ini. Di form widget saya menggunakan text view. Kemudian ini menggunakan button ada 3. Sini kita untuk membuat aplikasi sistem operasi, kita harus mengubah dulu ID-nya. Sini saya menggantinya dengan hadir, yang ini tugas, yang ini UTS, dan yang ini UAS. Yang untuk nilai akhir saya menggunakan teks NA, yang ini menggunakan BTN batal, yang ini hitung, dan yang ini BTN keluar ya. Belum saya buat. Oke, saya menggunakan BTN keluar dan kita simpan. Kemudian kita masuk ke activity main XML-nya. Sebelumnya kita ke graphic layer dulu. Kita double klik yang button batal ini. Kemudian kita ketikkan di sini aksi. Android on click sama dengan aksi. Kenapa aksi? Agar pada saat kita masuk ke Java-nya, kita bisa memanggil BTN batal ini, button batal ini dengan nama aksi, agar bisa melakukan perintah. Di setiap button kita tambahkan Android on click aksi. Dan kita simpan, dan tersimpan, kita masuk ke main Java-nya. Sini kita langsung masuk ke Java. Oke, di sini saya sudah buat codingannya ya. Sini sebelumnya cuman ada 3. Kemudian kita tambahkan import Android widget edit text, import Android widget text view, kemudian ada import Android view. Kenapa edit text? Ini agar si Java tahu bahwa kita menggunakan tools yang ada di edit text dan view. Setelah sudah kita buat, kemudian kita pindah ke public class. Di public class ini kita buat variabel baru. Yang variabel baru ini berguna untuk nanti pada saat kita mensinkronkan antara ID di edit text kita dengan yang di Java. Sini edit textnya saya buat n hadir, n tugas, n UTS, dan n UAS.
Kemudian untuk text view-nya TNA. Kemudian di sini ada integer double. Ini untuk karena ini sistem operasi mengenai nilai atau angka, kita menggunakan tipe data integer dan double. Sini untuk nilai hadir saya singkat menjadi NH, NT, NUTS, NUAS, dan di sini double ini nilai akhir. N akhir. Setelah sudah, kita masuk ke protective void-nya. Di sini kita buat untuk mensinkronkan antara variabel yang baru kita buat dengan ID yang ada di tampilan desain kita agar bisa terbaca nantinya. NHadir sama dengan edit text, tipe datanya edit text, bukan tipe data, tools yang kita pakai edit text, view by ID, ID ini ID pada desain kita tadi. Sama untuk tugas, untuk ntugas, nuts, nuas pun sama. Untuk text view-nya di sini TNA ini tinggal ganti saja dari edit text menjadi text view. Selebihnya sama. Kemudian kita masuk ke codingannya, sistem operasinya, ke public void-nya. Sini kita buat public void aksi. Aksi di sini adalah aksi dari button tadi. View click, beraksi ketika kita klik. Kemudian kasih switch klik get ID. Kemudian di sini kita buat case RID btn hitung ini button yang kita gunakan. Kemudian di sini kita buat nh sama dengan integer parse in nhadir get text to string. Di sini kita buat nh ini kita convertkan dari integer ke string. Begitu juga dengan nt, nuts, nuas. Kemudian kita lakukan di sini sistem operasinya. Sini ada perkalian dan penjumlahan ya. NA sama dengan nilai akhir sama dengan 10% dari NH nilai hadir ditambah 20% dari nilai tugas ditambah 30% dari nilai UTS dan 40% dari NUAS. Kemudian teks NA ini kita setting menjadi nilai akhir agar bisa terbaca dari string menuju string, dari string ke string agar bisa terbaca. Kemudian kita masuk ke btn batal. Ini di sini fungsinya untuk membersihkan. Pada saat kita menginput tentu saja harus dibersihkan lagi agar bisa diinput berkali-kali. Sini kita nhadir, kita set teksnya itu menjadi bersih titik 2 ini agar bisa dibersihkan. Begitu juga dengan ntugas, nhadir, ntugas, nhadir, nuts dan nuas. Ini yang ini tna ini teks untuk nilai akhir ini dibersihkan juga. Setelah kita buat, kita simpan, tidak ada lagi yang salah, kita coba jalankan. Setelah file kita tadi atau aplikasi kita tadi sudah betul, tidak ada lagi yang salah atau error, maka kita coba untuk menjalankannya dengan cara klik kanan nama aplikasi kita. Kemudian di situ ada pilihan Run As, kemudian pilih Android Application.
maka tampilannya akan langsung muncul seperti ini. Di sini lagi loading. Loadingnya ini lumayan lama, tergantung kecepatan laptop kita. Kita tunggu saja. Masih belum ya, udah sekitar 1 menitan. Oh, sudah bisa. Langsung kita buka. Loading lagi. Sudah, langsung kita pilih ke menu. Langsung masuk ke menu operator. Kemudian kita pilih, kita inputkan nilai kehadirannya 90. Nilai tugasnya 90 juga. Nilai UT-nya 100. Dan nilai UAS-nya 20. Kemudian kita hitung nilai akhirnya berapa yang dia dapatkan. 65,0. Berarti button hitungnya ini berjalan dengan baik. Kemudian kita pilih yang button ini untuk membersihkan. Sekian dari materi keempat, yaitu fungsi operator yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatul Jannah dari kelas NIM 1801, NPM saya 1802059. Di sini saya membuat video mengenai salah satu materi dari mata kuliah multimedia project, yaitu logika if. Sini saya sudah mendesain tampilannya. Yang ini saya menggunakan text view. Yang usia sama keterangan saya menggunakan text view. Teksnya saya ganti melalui properties, yang ini text. Di teksnya kita ganti sesuai kebutuhan kita. Kemudian yang ini saya menggunakan text field yang ini, yang plain text ini. Saya juga mengganti ID ini menjadi usia, karena di sini saya membuat program penentu usia, jadi saya buat usia. Sini saya buat keterangan. Yang ini, tombol yang ini saya menggunakan button. Yang ini juga sama. Kemudian teksnya diganti di bagian properties, yang ini, dan ID-nya diganti juga. Setelah kita ganti ID-nya, setelah sudah bisa didesain seperti ini, kemudian kita double klik salah satu buttonnya, terserah. Kemudian di sini kita enterkan, kita klik, kita ketik ya Android 2 on click ini sudah muncul ya. Kita enterkan saja, baru aksi di sini gunanya nanti pas pemanggilan pada di main Java-nya. Kita kopikan yang ini,
kita letakkan di sini ya. Kenapa? Karena di setiap button nanti pasti melakukan aksi, karena pas kita klik button kita yang menginginkan munculnya hasil. Makanya di setiap button kita lakukan, kita beri atau kita ketikkan aksi. Setelah itu kita simpan. Kita simpan ya. Kemudian kita kembali ke grab layout-nya. Sini. Dan kita masuk ke main Java-nya. Main Java-nya dari logika if, dari di ini logika if ini. Kita pilih src-nya, kemudian kita pilih src-nya, kemudian di sini ada main activity Java, kita double klik. Ini dia. Di sini kita memberikan coding agar desain kita, program kita berjalan dengan baik. Di sini kita ketikkan import Android titik widget. Ini ada ya, ini sudah ada. Kita langsung enter. Baru di sininya kita masukkan ininya tadi, apa-apa saja yang kita gunakan dalam desain kita tadi. Pertama kita gunakan tadi adalah edit text, dan ada lagi, kita kopikan saja biar lebih cepat. Kita kopikan saja ya biar lebih cepat. Sini setelah edit text kita menggunakan button. Kemudian di sini sedikit berbeda ya. Sini kita tampilkan view, view. Kenapa? Agar nanti pas kita menjalankannya dapat terbaca dan dapat bisa ditampilkan. Kemudian setelah di sini kita masuk ke sini. Ini ya. Di sini kita buat variabel baru. Ini kita buat variabel baru. Edit text tadi. Edit text. Kita buat di variabel edit text, kita buat usia ya. Usia. Kemudian ada keterangan. Dan untuk buttonnya kita buat juga variabel baru, button. Kita buat btn hasil. Satu lagi btn hapus. Tekan. Sini kita buat satu lagi string untuk menampung keterangan dari logika if kita nanti ya. Usia ini terserah kita mau buat seperti apa, mau buat variabelnya apa. Usia. Oke, di sini setelah di sini kita masuk ke sini. Ini ya. Di sini kita buat
sinkron agar ini tadi variabel yang baru kita tambahkan tadi bisa terbaca oleh Java-nya. Kita buat usia sama dengan edit text. Tipe datanya ada edit text, kemudian ada find view by ID, dan ada buka kurung R ya, ID, kemudian usia. Saya sini simpan terlebih dahulu. Balik lagi ke sini tadi, usia. Jadi titik usia, kemudian salah, sorry, kita salah letak ya, tabnya di sini ya, di sini kita buat sama pensinkronan antara variabel baru yang kita buat ini dengan nama atau ID di desain kita tadi. Sini kita buat usia sama dengan edit text, kemudian ada find view by ID, kurung ada R ID, enter saja. Baru di sini, kenapa tadi kita simpan agar di sini bisa tampil ya. Kita pilih usia sesuai dengan nama ID kita tadi ya, ID yang kita buat tadi. Usia, baru titik koma. Oke. Tipe edit text. Nah, betul. Ya. Kemudian untuk keterangan kita buat juga sama keterangan edit text, kemudian find view by ID, R titik ID, ini dia sudah muncul. Ini kita enter saja, baru titik, ini dia, ada sesuai dengan ID yang kita buat. Oke. Sudah ya. Sini tipe. Setelah itu, setelah siap ini, kita langsung masuk ke sini ya. Kita langsung membuat coding untuk logika if-nya. Sini kita buat public view aksi public void aksi. Ini gunanya aksi yang kita buat tadi ya, aksi kita buat yang di XML tadi agar bisa dipanggil lagi di sini agar programnya bisa terbaca. Kemudian view
kita view klik karena pas kita klik diharapkan bisa muncul. Kemudian kita shift, ini klik titik get ID, ini dia ya, muncul, enterkan saja, kemudian beri kurung kurawal, kemudian case ID titik, ini langsung muncul ya. Ini kita buat untuk button hapusnya dulu, hapus titik 2, enterkan, langsung. Kalau sudah betul dia berubah warna ya, jadi biru. Kemudian kita panggil variabel baru tadi, usia, set text kurung seperti ini, agar pas kita klik hapus tulisan di usia tadi bisa bersih. Begitu juga dengan keterangan set text baru buka kurung. Oke, dan bisa, dan break. Break di sini untuk menghentikan perintah. Jika sudah bersih, maka break ini berfungsi untuk men-stop. Kemudian kita ke bagian hasil, sama case hasil, case titik ID titik, kalau betul maka akan muncul hasil, enter, titik 2. Di sini kita menggunakan integer atau kita buat variabel baru yang itu integer, tipe datanya integer. Kita buat umur sama dengan integer titik parseInt, ini ya, kita enterkan parseInt. Di sini tipe data string yang akan kita ubah usia, karena usia ini tipe datanya string ya, usia. Kemudian titik get text sini to string. Kemudian titik koma, enterkan. Di sini kita buat variabel baru yang tipenya itu integer karena agar bisa terbaca. Sedangkan usia ini kita tadi tipe datanya string, makanya kita buat integer. Membuat tipe data usia ini diubah atau dikonvert dari awalnya string menjadi integer. Kemudian masuk ke logika if-nya. If umur, kenapa umur? Karena di sini kita buat variabel baru agar lebih mudah dimengerti oleh program ini ya. Umur lebih kecil sama dengan 5, maka X keterangan sama dengan balita. Sudah. Kemudian else if umur lebih
besar sama dengan 5 dan umur lebih kecil dari 12, maka X keterangan sama dengan anak. Ini kita fokuskan saja biar lebih menghemat waktu, lebih efisien. Ini kita ganti umur lebih besar dari 12 dan umurnya lebih kecil dari 18. Kategorinya remaja ya. Oh, sini typo. Ini lagi typo. Ketikkan lagi. Sini umurnya lebih besar sama dengan 18 dan umurnya lebih kecil dari 35 tahun, maka termasuk kategori dewasa ya. Dewasa. Oke. Kemudian else selain daripada itu, maka termasuk kategori lansia. Oke. Ya. Kita akan lagi. Di sini kita buat yang terakhirnya kita buat keterangan set teks buka kurung petik 2 plus keterangan plus X keterangan. Kemudian 26 kemudian break. Kenapa ini kita buat? Agar keterangan ini tadi, teks dari keterangan dapat ditampung oleh X yang keterangan ini, agar nanti pas hasilnya itu terlihat di desain yang kita buat. Setelah ini nggak ada error, kita simpan. Kemudian kita jalankan ya. Klik kanan, kita run as, kita pilih Android application. Kita tunggu, lagi loading. Kalau muncul seperti ini, kita close-kan saja. Pilih muncul juga lagi ya. Coba lagi. Tetap belum bisa. Coba menekan bebas ini.
Oh, ini dari Nadine. Enak sekali ya. Oke, setelah kita jalankan tadi, kita klik kanan run as, maka dia akan muncul seperti ini. Setelah loading ya, loading beberapa saat, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih apa kita pilih nama aplikasi kita. Sudah muncul seperti ini sesuai dengan yang kita desain tadi. Kemudian kita inputkan usia yang mau kita cek. Misalnya 56. Hasilnya, oh ternyata 56 ini termasuk kategori lansia. Kita hapus. Dan kita coba lagi usia 15 tahun. Ternyata termasuk kategori remaja. Kita hapus. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai layout. Apa itu layout? Layout adalah salah satu cara untuk mengatur tampilan yang kita desain agar terlihat lebih rapi dan lebih enak dipandang. Biasanya kita buatnya langsung dari sini, langsung kita tarik ke lembar desain kita. Kalau seperti ini, tampilannya itu berantakan dan kurang rapi. Dengan menggunakan layout, tampilannya itu akan terlihat lebih rapi. Gimana caranya? Yang pertama, kita harus mengubah yang biasanya relative layout, outline-nya itu relative layout, kita ubah menjadi table layout. Gimana cara mengubahnya? Kita masuk ke activity main XML-nya, kita rubah di sininya, yang awalnya relative layout, diubah menjadi table layout. Kemudian yang paling bawah, itu juga yang awalnya relative layout, kita ubah menjadi relative layout. Kemudian, untuk membuat table, tentunya kita harus membutuhkan baris dan kolom. Cara membuat barisnya, pertama kita buat ID-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan ID-nya itu baris 1. Kemudian kita tambahkan layout width-nya, jenisnya itu wrap content. Setelah kita tambahkan, ini menjadi wrap content, kemudian kita atur margin kiri dan kanannya. Gimana caranya? Dengan cara ketikkan Android _2 layout, kemudian margin kirinya sebesar 15, margin kanannya pun sebesar 15. Kemudian kita buat teksnya. Kita buat teksnya dengan ID-nya itu teks 1, dengan teksnya itu nama. Setelah itu sudah, kemudian kita buat untuk edit teksnya. Edit teksnya itu sama, kita buat ID-nya itu txt nama. Ini menyesuaikan dengan yang di sini. Nanti kalau beda pas kita membuat Java-nya, kita akan kesulitan karena berbeda ID-nya, ID edit text dengan text view-nya. Lebih baik disamakan agar lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian sama, tambahkan layout-nya ini tetap wrap content. Kemudian di sini kita tambahkan panjang edit text-nya itu 10
Setelah siap itu, kita simpan, maka hasilnya akan seperti ini. Maka tampilannya akan seperti ini, terlihat lebih rapi daripada kita buat yang seperti biasa ya. Ini saya contohkan yang buat seperti biasa. Kemudian di teksnya terlihat kan bedanya. Kalau di sini di teksnya dengan teksnya itu sama, rapi, sedangkan ini edit teksnya itu letak di bawah, panjangnya pun terlalu panjang dan terlihat tidak rapi. Berbeda dengan yang ini. Kemudian gimana menambahkan baris keduanya? Caranya sama, tinggal dikopikan aja dari table row sampai table row yang di bawah. Kita kopikan, kita pastekan, kemudian di sini kita ganti menjadi baris 2 karena kita mau buat baris kedua. Kemudian di sini txt2, teks 2. Dengan nama teksnya terserah kalian mau buat seperti apa. Di sini saya buat kelas. Di sini kelas juga. Dengan panjangnya ini, sini saya mau ubah sekitar 28. Setelah ini kita coba ya, kita simpan, kemudian terlihat hasilnya. Hasilnya terlihat lebih rapi. Inilah keuntungan pada saat kita menggunakan layout ini. Kita bisa mendesain, kita bisa membuat coding, tampilan kita itu lebih rapi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi memang lebih ribet sedikit saat kita mengatur layoutnya daripada kita langsung mengambil dari tools-tool yang ada di sini. Tapi terlihat lebih rapi. Demikian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.